berangkat membahas hilirisasi. Seperti biasa kita tahu bahwa kita selalu pengen punya update-update terbaru terkait mengenai hilirisasi. Yang utamanya di sektor mineral, kemudian juga batu bara. Ini seperti apa sih kalau Anda lihat so far begitu ya, growth-nya, pertumbuhannya atau perkembangannya, updating-nya. Dan sejauh mana nanti implementasinya ini untuk perekonomian Indonesia, Prof? Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi memang kalau kita lihat yang sekarang beroperasi di seluruh Indonesia, jumlah smelter itu cukup banyak ya. Jadi misalnya nikel ada 54 smelter, besi ada 5, tembaga 4, tapi ada 2 yang masih proses untuk produksi, yang di Gersik dan di Aman, Nusa Tenggara Barat. Ya, kemudian ada boksit ada 4, timbal 1, seng 1, dan timah 27. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan ini yang paling banyak adalah smelter nikel. Nah, ini memang membawa perubahan terhadap pendapatan negara, yaitu kira-kira dari tadinya 30 miliar ya menjadi 30 angkanya itu kira-kira cukup signifikan. Jadi misalnya pendapatan negara itu sebelum ada hilirisasi itu kira-kira 30 triliun. Maaf tadi 30 miliar harusnya 30 triliun rupiah. Ini sebelum ada hilirisasi ya Prof ya? Nah, setelah ada hilirisasi itu menjadi 104 triliun. Jadi kira-kira mempunyai kenaikan sekitar 350%. Betul. Ya. Nah, khusus di nikel itu sangat signifikan. Sangat signifikan. Nah, yang lain tentunya masih dalam pertumbuhan. Ya, pertumbuhan belum sampai mencapai tingkat seperti nikel. Tetapi kalau kita melihat kekayaan negara kita untuk semua cadangan pada tahun 2023 itu ada kira-kira untuk semua mineral dan batu bara itu kira-kira ada 4 triliun dolar US dollar. Besar sekali. Itu kalau tanpa hilirisasi. Tanpa hilirisasi. Nah, kalau ini hilirisasi, nikel cukupkah? Belum. Kita masih sampai ke produk antara. Memang sudah ada yang sampai ke besi baja. Ya, besi baja itu, tapi kemudian ada yang perusahaan besar yang saat ini berhenti dulu. Karena harga nikel yang menurun. Menurun. Ya. Nah, jadi belum sampai ke hilir benar. Bauksit itu kita lebih banyak ke alumina, belum sampai ke aluminium. Nah, tapi di dalam perkembangan yang ada itu memang sedang berkembang untuk melengkapi kebutuhan aluminium Indonesia yang kurang lebih 1 juta ton per tahun. Produksi inalum sekarang kurang lebih 600-an atau 500 gitu ya. Nah, kemudian ada perusahaan di Kaltara akan memproduksi 500 juga. 500 ribu ya. 500 ribu. Kemudian ada rencana di Kalimantan Barat. Nah, kalau ini walaupun nanti lebih dari 1 juta, itu kebutuhan dunia akan aluminium untuk kita ekspor juga masih terbuka lebar. Dan kekuatan Indonesia sebenarnya untuk mencapai ke sana cukup besar ya? Cukup besar. Ya, Prof ya. Nah, itu yang sedang berkembang. Nah, tembaga, emas, perak, kalau nanti yang di Gersik oleh PT Freeport dan Aman di Nusa Tenggara Barat, itu akan menghasilkan juga secara signifikan hasil dari hilirisasi Indonesia. Walaupun tembaga kita baru sampai ke katoda tembaga. Ya. Belum sampai benar-benar ke produk jadinya begitu ya. Diharapkan bahwa sistem atau mungkin alur hilirisasi akan menuju ke sana. Tapi per masing-masing mineral sebenarnya sudah cukup on track dan sesuai dengan stepnya begitu ya Prof ya, so far sejauh ini. Sejauh ini tetapi kita perlu percepatan. Percepatan itu karena kita lebih banyak berhenti di produk antara. Nah, percepatan di boksit, alumina jadi aluminium, percepatan di timah jangan hanya batangan timah, tapi harus ke tin solder. Dan ini nanti ada yang baru, tin solder 500 ribu ton per
tahun. Ya kemudian nanti ada chemical, dan tin plate. Ya. Nah itu harus dikebut oleh pemerintah. Nah selain itu juga jangan dilupakan bahwa logam tanah jarang juga ada banyak potensinya di Indonesia. Dan ini juga memerlukan satu proses. Kalau tanpa proses mungkin terlalu murah. Oke, ya, setuju ya. Walaupun kita ngelihat bahwa kita berharap hasil dari hilirisasi ada nilai keekonomian begitu ya. Tapi kita lihat dari sisi booster tadi, katanya butuh percepatan ya Prof. Karena kita tahu terkait ya pendanaan dan lain sebagainya ini kan juga termasuk diantaranya salah satunya begitu ya, di mana pemerintah pun juga sudah membentuk Badan Pengelola Investasi dan antara digadang-gadang ini juga bisa jadi solusi begitu ya pendanaan di sektor hilirisasi di Indonesia ini seperti apa? Apakah akhirnya ini semacam titik cerah begitu ya harapan dari percepatan yang tadi diharapkan itu Prof? Ya, kita berharap banyak terhadap Danantara ya karena Danantara itu diproyeksikan dana yang dikelola itu hampir 1 triliun US dollar ya. Yang terakhir oleh Pak Prabowo dikatakan akan lebih dari itu ya. Nah, tadi oleh Menteri SDM dikatakan untuk hilirisasi tetapi bukan hanya di mineral dan batu bara, ada kehutanan dan lain-lain itu mencapai 45 miliar untuk 18 proyek. Yes, 18 proyek ya. Nah, salah satunya yang muncul selain bauksit, timah, tembaga dan lain-lain itu muncul yang dari batu bara. Batu bara, betul. Menjadi DME. Oleh Danantara itu diperkirakan ada 5 nantinya yang ditugaskan atau yang diminta untuk lain ya, ditugaskan dengan diminta lain untuk menghasilkan DME untuk mengganti LPG yang kita sampai sekarang masih defisit.